Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Oke ya, kita masuk ke video ke-7. Mungkin ini sebelum UTS ya. Sebelum UTS, kita akan membahas tentang membentuk jiwa teknopreneur. Sebenarnya saya sendiri merasa kurang apa namanya? Kurang cocok ya membahas tentang ini karena di saya yakin teman-teman mahasiswa ada yang udah berteknopreneur ya. Saya yakin sih iya gitu. Makanya eh, kayaknya nanti kita sharing aja ya untuk teknopreneur gimana caranya gitu. Gitu. Nah, saya merasa kurang bisa bilang kurang cocok ya. Karena saya pribadi juga tidak terlalu expert tentang teknopreneur. Mungkin nanti di kelas ya, kalau kita Zoom, kita bisa bahas eh, sharing-sharing cerita tentang pengalaman teman-teman dalam berwirausaha gitu. Ya enggak? Ya, saya hanya menjelaskan tentang teori-teorinya aja gitu. Kalau implementasi, saya yakin teman-teman teman-teman usaha, teman-teman pengusaha ya, itu lebih paham akan hal itu. Gitu. Oke, pengertian teknopreneur ya, technopreneurship merupakan penggabungan antara teknologi dan entrepreneur. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknopreneur itu berusaha di bidang teknologi. Nah, sasaran teknopreneur itu merubah pola berpikir, memberi wawasan tren bisnis ke depan, mengejar ketertinggalan ekonomi bangsa dan mau jadi apa gitu. Ya, kenapa? Karena misal nih mengejar tren bisnis. Sekarang tren bisnisnya itu udah masuk ke OL shop ya, ke online shop. Itu juga merupakan salah satu bentuk teknopreneur ya, kita berwirausaha di dunia teknologi gitu. Itu juga tren nih, tren banget sekarang. Nah, kiat-kiat menjadi wirausaha sukses. Ya, ini saya yakin lebih baik ini kiat-kiatnya di sharing ya, di share sama teman-teman yang udah menjadi pengusaha bertahun-tahun gitu ya. Yang pertama itu jelas mempunyai cita-cita menjadi wirausahawan, jelas. Yang kedua yang kedua belajar merubah pola pikir. Nah, pola pikir yang gimana? Nah, mungkin nanti kita bisa dengar cerita dari teman-teman kita ya. Kemudian langkah awal menjadi teknopreneur. Nah, apa aja sih? Ya merubah cita-cita sekarang menjadi entrepreneur ya, menjadi berusaha. Kemudian entrepreneurship tidak mengenal tingkat pendidikan, tapi tergantung pada keberanian mengambil risiko. Ya, itu mungkin udah pasti ya, maksudnya kalau kita mau berwirausaha, pasti jelas tidak mengenal yang namanya pendidikan, entah S1, S2, SD, SMP, SMA gitu. Tidak mengenal itu. Tapi kita harus berani mengambil risiko tersebut, ya enggak? Nah, dan terakhir, belajar wirausaha dimulai dari sekarang, dari kecil-kecil. Ya, kalau saya pribadi, wirausaha saya ya, saya menjual program-program aplikasi ke sekolah-sekolah, misalnya seperti itu. Nah, pola pikir menjadi entrepreneur. Belajar berusaha bukan belajar dagang atau bisnis, melainkan belajar merubah pola pikir untuk memotivasi diri menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu nggak bisa santai, ya, karena otaknya tuh harus mikir gimana caranya dapetin duit, ya nggak sih? Nah, kemudian bisa mengatur kerja sesuai dengan keinginan sendiri, ya itu enaknya berusaha. Kemudian hasil dan resikonya dinikmati diri sendiri, ya. Kemudian ciri seorang wirausahawan, berani mengambil risiko dan keputusan. Ya ini hal yang pasti ini. Dan tidak mengenal gengsi dan perasaan ya. Berani tampil beda, jeli dalam melihat peluang. Kayaknya saya pernah sharing ya, ketika teman-teman punya skill program, teman-teman harus jeli nih, peluang apa yang bisa teman-teman gunakan di tempat teman-teman. Gitu. Misalnya kalau saya di sini, saya melihat peluang nih di sekolah-sekolah belum ada pendaftaran gitu. Nah, saya buatkan
aplikasi pendaftaran itu biar bisa online. Misalnya seperti itu tuh. Nah, berani memulai usaha dari yang terkecil ya dan tidak mengandalkan fasilitas orang lain. Kemudian ada ciri-ciri lain, yaitu berorientasi pada praktek bisnis dan hasilnya. Cerdik, kreatif, inovatif, ulet, semangat, tidak menyerah, ya. Dan semua orang dianggap sebagai partner bisnis dan kawan. Gitu. Kalau saya pribadi di program ini, saya juga punya partner bisnis, karena tanpa dia juga, saya juga susah nih nyari pasar, namanya pasar program itu gitu loh. Kemudian sifat-sifat wirausahawan. Yang pertama punya visi nih, visi, kemampuan melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain. Gimana maksudnya nih? Mungkin maksudnya itu lebih ke peluang ya, karena sudut karena sudut pandang orang kan beda-beda nih, jadi melihat peluangnya beda-beda gitu. Keberanian, kemampuan bertindak walaupun ada keraguan yang besar, ya harus berani mengambil resiko. Kemudian kreativitas, kemampuan berpikir lain dari kebanyakan orang dan tahan kritik. Tidak ada satupun orang sukses yang tidak dikritik. Dan kemudian tidak cepat puas diri. Nah, belajar menahan rasa puas diri jangka pendek dan lebih mengutamakan hasil jangka panjang yang lebih besar. Gitu. Nah, industri basis teknologi itu ya mendukung pertumbuhan UKM yang tangguh, ya menciptakan lapangan kerja baru, membantu alih teknologi, sinergi akademisi dan praktisi, dan mempercepat perkembangan kewirausahaan. Nah, peran perguruan tinggi ya, peran PT di sini itu yang pertama proses penciptaan nilai melalui aktivitas komersialisasi penemuan teknologi. Misalnya seperti itu. Misalnya kita ini nyiptain apa nih di SI, nyiptain aplikasi apa gitu kan. Itu bisa kita komersialisasi. Kemudian mengoptimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi, dan kemandirian. Makanya kita juga ada belajar tentang kewirausahaan. Ya walaupun ada teman-teman yang udah belajar tentang usaha, tapi ada juga teman-teman lain yang belum gitu ya. Gitu, jadi ya begitulah. Oke ya, ini udah ke video ke-7. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika mau sharing, silakan sharing aja. Saya minta maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.